1 menit lagi. 1 menit lagi. Diam. Hendri akan mencoba untuk melakukan podium. Apakah berhasil Hendri melakukan podium? Katanya ada yang bilang, "Bang, itu pernah masuk TV loh. Dia freestyler dan dia dipilih untuk peran pengganti." Di film apa aja yang lu pernah masukin? Peran pengganti apaan nih? Ya kan namanya anak-anak motor kan biasanya pasti ada yang dipanggil juga tuh untuk mengisi satu acara kah, entah itu sebuah sinetron. Sinetron yang pernah lu datengin, maksudnya lu ikut di peran itu. Waktu itu gue sempet jalan di film itu MNC itu waktu itu judulnya apaan ya? Go BMX kalau nggak salah. Itu pertama kali. Lanjut dari Go BMX waktu itu masih baru-barunya anak jalanan. This is the finalist comeback, let's go. Bun. Balik lagi, kemarin udah beberapa hari kita nyari-nyari hantu tuh. Ya walaupun hantunya nggak kelihatan, cuman orangnya aja yang kelihatan yang begitu-begitu. Tapi itu pengalaman banget buat gua sih. Pertama kalinya gue ikut konten bareng sama Habib yang kayaknya nyari hantu. Itu pertama kali. Dan thanks banget udah ngajak kita. Kali ini gue nggak panggil Habib lagi karena posisinya udah 2 part. Yang sekarang bisa dibilang anak jalanan, tidur di jalan tapi dia nggak ngamen. Siapa dia? Apa kabar bro? Temen lama gue nih. Kenalin diri lu sendiri deh. Siapa nama lu? Jadi kan orang-orang pasti tahu kalau misalkan di luar Malang ada yang nggak tahu lu kan. Di nama gua itu Hendri. Kalau anak-anak sih bisa manggil tuh Eeng. Hendrik Eeng. Iya. Kira boker. Enggak, lanjut. Jadi sehat kan bener? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong sehat nih, kayaknya gua kemarin pernah denger katanya lu habis jatuh. Yes. Itu kenapa sih lu suka banget nyari koreng? Ya. Main freestyle itu nggak jauh-jauh dari yang namanya crash. Pasti. Mau sejago apapun pasti pernah ngalamin crash. Kemarin gue jadi sempat vakum tuh lama nggak latihan. Nah ini nih definisi lama nggak latihan. Sekali latihan nggak lama. Ya udah begitu. Kayak sekali hubungan. latihan jatuh. Iya bener. Tapi kapok nggak? Alhamdulillah enggak. Oh tuh kan. Jadi kan udah gue bilang tadi di awal bahwa dia anak jalanan, tidur di jalan, kalau misalkan jatuh mah makanan sehari-hari. Yes. Berarti sampai sekarang masih aktif untuk bisa dibilang freestyler. Freestyler kan bener ya? Yes. Freestyler bener masih aktif sampai sekarang? Kalau sekarang enggak karena masih masa pemulihan sih. Kemarin kena di sini bahu patah. Pen masih nempel ini. Wih, serius. Tapi kalau misalkan ada kompetisi ya kan kalau namanya orang freestyler ya. Kompetisi. Nah, kalau misalkan besok ada kompetisi dengan pen lu di situ dan lu mau nggak menawarkan diri untuk gue ikut deh, nggak apa-apa, yang penting gue tetap tampil kan gue freestyler. Kalau untuk saat ini sih enggak kayaknya. Berarti memang nggak ngejar piagam. Enggak. Ya sementara vakum aja dulu. Bener. Apa yang lu cari? Duit. Anjing. Enggak. Tapi emang untuk saat ini sih ntar lah buat main freestyle tuh ntar dulu lah karena emang masih masa pemulihan. Mungkin ntar kalau pen gue udah dicopot mungkin bisa lah balik lagi lah. Gue terjun ke dunia sirkus. Kok sirkus yuk? Ya sirkus. Oh iya benar. Iya begini-begini ya. Nah. Kalau yang begini-begini tuh tapi gue pernah sih begini-begini balik semua. Dijatuhin sama motor gue. Dari usia berapa lu mainan motor? Kalau motor mah orang SD kan bisa naik motor. Kalau freestyle kan nggak semua orang bisa. Dari usia berapa lu? Main freestyle itu gue mulai dari kalau nggak salah tuh pas gue masih SMP. Gue SMP masih main gundu. SMP gue udah main motor. Dia udah main motor. Cuman nggak langsung fokus ke freestyle sih. Ya bocah gimana sih dulu main motor ngebut balapan gitu dah. Ngomong-ngomong gitu, kalau kan sekarang lu kan udah dapat titel punya brand.
Brandnya freestyler. Brand apaan? Kalau misalkan lu ngeliat cabai-cabean Spanyol atau kerak-kerak racing nih, banyak kan dia freestyle di tengah-tengah jalan. Menurut lu pribadi dari sudut pandang mata lu deh, entah itu toksik kah, entah itu kuno Enggak kah? sih, gimana ya, mending gak usah. Kalau emang mau nekunin freestyle ya ada tempatnya lah. Kalau main di jalan diri sendiri kena, orang lain kena, Benar. kelar udah. Tapi ngomong-ngomong, nggak pertama terjun langsung ke tempat untuk freestyle atau mungkin di jalan-jalan dulu? Enggak, gue langsung ke tempat freestyle, ke emang ya lahan kosong lah, bukan tempat Iya. cuman lahan kosong, emang kosong. Gue latihan di situ, jatuh ya gue jatuh sendiri, nggak ngerugiin orang. Iya sih, emang benar. Paling motor hancur, badan hancur, udah. Iya juga sih. Tapi menurut gue sih ya, kayaknya sih nggak masalah juga. Yang penting posisinya kalau misalkan jam 12 malam. Jadi kan kalau misalkan dia freestyle di tengah jalan ting, jam 12 malam kalau misalkan mati kan besok kita tinggal ngubur. Jadi nggak yang dirugikan tuh. Seharusnya begitu sih. Iya. Itu pesan-pesan buat anak-anak racing tuh. Kalau ada yang lihat, kalau nggak ada, Ya wawalam, anjing gue Islam. nggak, pokoknya jangan lah. Jangan. Jangan begitu, jangan. Jangan begitu. Kan di luar juga lagi Nah, apalagi sekarang lagi PPKM kan corona, mending kumpul-kumpul sama keluarga. Ngomong keluarga, udah berkeluarga kah Anda? Tuh. Alhamdulillah udah. Anak berapa? Anak 2. Kencang. 2 anak lebih baik. Man. Iya. Memang. Jadi aman ya untuk malam ini ya? Aman banget. Cuman ya ntar kira-kira tengah malaman dikit lah. You know lah. Iya, gue tau lah ya. Yang berkeluarga sama yang nggak berkeluarga akhirnya di sini ketahuan bahwa Sunnah Rasul nggak bisa dilakukan untuk sendiri, tapi untuk bujangan kayak gue sih tetap gue bisa. Iya, tetap gitu masih ada gue mah. Yes. Selain kan ini kan lu otomatis resign nih, sekedar untuk bukan nggak mau masuk lagi, berhenti beristirahat nih. Aktivitas selain freestyler untuk saat ini, jangan yang kemarin-kemarin. Kerja. Iya, kerjanya kerja apa ya? Gue mah iya, orang mah bertanggung jawab, memang laki-laki harus bertanggung jawab. Emang kerja apaan? Kerja lah, gue ada ngikut orang lah, ada bos-bosan. Kerja ngikut dia ya, yang penting mah nggak nganggur aja deh. Iya, memang laki-laki kalau keadaan nganggur, sekarang begini yang penting nggak nganggur aja. Pokoknya yang udah kerja pertahanin aja lah, nggak usah muluk-muluk lu minta gaji sekian yang gitulah. curhat jatuhnya Bu. Buat ini buat istri tuh dengerin tuh ya, bahwa EN ini apa aja yang penting halal kan, halal berkah, pas buat beli makan, pas buat beli rokok, pas buat beli hotel, beli mobil, itu namanya bukan pas, ngelunjak namanya, minta rezeki yang lebih. Kalau di 201 emang nomor togel 201, dia itu harus lurus nih. Itu namanya berarti event GM. Nah tuh event ya. Kalau di freestyle sendiri menyebutnya ya freestyle kompetisi sih, standar kompetisi biasanya. berarti lu pernah ikut kompetisi? Alhamdulillah waktu tahun 2016 sampai 2020 masih aktif kompetisi. Yang paling jauh yang pernah lu datengin dari semua se-Indonesia deh? Masih lingkup Jawa sih. Mentok itu kemarin 2019 atau 2018 di Surabaya. Mantap. Juara? Alhamdulillah nomor 2. Itu cuman beda 1 poin sama nomor 1. Itu poinnya gimana sih cara ngitungnya? Kalau misalkan yang 201 mah lurus. Nah, Kalau misalkan mau belok digotong. Nah, kalau freestyler itu cara ngitungnya gimana? Harus ya kan gue nggak tahu nih, maksudnya harus ban di belakang ngangkat semua ya, atau mungkin ban dua-duanya harus ngangkat semua, gue nggak tahu tuh. Tuh gimana cara penilaian dari juri? freestyle itu kita main individu. Pertama tuh kita main individu. Kita dikasih waktu itu 3 menit. Ya udah lu 3 menit itu lu bebas, lu keluarin gaya skill apapun yang lu punya, skill apapun yang lu punya. Jadi penilaiannya ntar ada 4 basic sih. Kalau kelas pemula tuh biasanya ada 4 basic. Ada Willy. Willy tuh yang ngangkat ban depan tuh. Terus harus dijelasin karena kalau nggak jelas kan gue beda, maksudnya gue mana ke rumah yang selalu tidurnya sore minum susu. Dia kan enggak. Lanjut. Ya, nah pertama Willy tuh.
Yang kedua tuh stopi itu yang tadi ngangkat ban Oh, belakang ban yang belakang, lu nyublek iya. itu Ah, tadi. bener, tadi gue dicium sama aspal. Lanjut. Terus ada akrobat itu banyak sih akrobat, tapi yang paling menonjol nih akrobat itu yang motor jalan nih, kita berdiri nih di jok, jadi kayak flying Oh gitu. iya benar. Nah, berarti iya lanjut. Yang terakhir nih burnout itu gimana ya? Burnout itu yang kita berhenti nih, rem depan, ban belakang diputerin sampai ngeluarin asap. Nah itu 4 basic yang harus dikuasain di kelas pemula itu. Jadi kalau pengen menang ya kuasain 4 basic itu dulu. Kalau gue nggak punya skill untuk itu sih, gue paling bisanya gaya Gua anjing. buka privat khusus buat lu ntar. Tuh, ini pertama kali gue diajak untuk freestyle, tapi jujur gue orangnya kalau naik motor kencang agak sedikit takut. Kemarin gue naik motor kencang nih, baju gue hilang lepas. Enggak, tapi freestyle enggak usah Oh kencang-kencang. iya, nggak usah kencang-kencang ya. Paling ya nyium aspal dikit dah. Hal yang wajar ya. Iya. Tuh, gitu. Termasuk kayak gue juga, itu mah jelek, kontennya begini, tapi lu nonton yuk. Jadi nggak usah menghujat. Apapun yang terjadi, intinya ya bisa dibilang ini hobi. Kalau gue juga hobi ngomong, hobi ditolak. Kalau hobi lu kan main motor, gue main perempuan. Jangan, Bos. Jangan ya. Kalau orang cowok tuh main perempuan itu gimana ya? Kayak jadi ini ya. Ngomong Lemah. Kalau lemah sih gue enggak. Jangan Jatuh lah, bangunnya lelaki itu karena perempuan sih memang. Iya. Ngomong-ngomong freestyler di Indonesia yang paling ya pastilah dari kecil lu punya motivasi pengen jadi freestyler. Siapa freestyler yang paling lu banggakan sampai detik ini? Jangan menyebut diri lu sendiri, gue lempar gelas lu. Kalau yang buat Indonesia tuh ya rata-rata orang idolain Mas Wawan Tembong. Itu buat ya yang kelas-kelas sport lah. Tapi kalau yang buat metik itu ada sih, masih orang Jawa Tengah juga. Sekarang dia lagi vakum, lagi nggak main freestyle dulu sekarang. Jatuh? Ya, Hmm. orangnya ada di sini depan mata lu nih. Anjing ya. Promo dia lu, serius. Anjing ya. Enggak, tapi serius gua senang lah kalau ngeliat Mas Wawan Tembong itu main. Putra Indonesia yang bisa ke luar Indonesia lah. Oh berarti udah go internasional. Ke internasional. Lu pengen nggak go internasional? Kalau misalkan besok nih, gue nggak tahu kan namanya rezeki, kita nggak tahu nih. Ya. Tiba-tiba gue pulang dari sini, gue nemu duit 1 koper, gue kasih lu, yuk kita go internasional. Kemana kita? Kalau yang cakep-cakep Rusia, kita datengin Rusia aja yuk. Jadi. Cakep-cakep serius. Oke. Atur jadwal kita. Oke, gampang. Berarti dari punya berapa koleksi piala dari semua kejuaraan? Yang sampai saat ini sampai lu pajang-pajang tuh ada piala, piagam pasti ada dong. Ada piala. Gua nggak ngerti berapa ada piala itu di Anjing, rumah. star syndrome nyuk. Serius. Serius. Gua nggak pernah. Selain piala? Piala, piagam. Udah 2 itu. Duit nggak dapet ya? Duit tetap dapat. Kalau juara 1? Tergantung event. Event yang paling gede? Event paling gede itu waktu itu kalau nggak salah tuh waktu di Semarang. Jadi gue waktu itu di Jakarta. Ada event event kepolisian ya waktu itu ya. Jadi satu Jawa Tengah itu, seluruh Polres Jawa Tengah itu ngewakilin satu atletnya buat diperlombakan. Dan lu Freestyle, dipilih. itu freestyle. Gue kepilih waktu itu, tapi gue bukan ngewakilin di sini. Gue mewakilin di Polres Cilacap waktu itu. Iya. Nah, dari Polres Cilacap itu ngewakilin ada 3 orang. 3 orang waktu itu. Itu memang beda daerah semua. Iya. Lu Pemalang, yang satunya lagi, yang 2 lagi tuh? Temen gue 1 Bekasi. Oh, dua orang Oh, Bekasi. 2 orang. 2 orang Bekasi, gue 1 Pemalang. Tapi gue berangkat bareng-bareng dari Jakarta. Gue dari Jakarta ke Cilacap. Dari Cilacap baru tuh kita ke Semarang. Semarang kita lomba, alhamdulillah gue masuk juara 2, temen gue masuk juara 1. Nah, yang 1 lagi dapat juara 2, cuman beda kelas. Itu sih event terbaik kan gue. Iya. Terima kasih. Keren. Iya, katanya ada yang bilang, "Bang, itu pernah masuk TV loh.
dia freestyler dan dia dipilih untuk peran pengganti. Di film apa aja yang lu pernah masukin? Peran pengganti apaan ya? Ya kan namanya anak-anak motor kan biasanya pasti ada yang dipanggil juga tuh untuk mengisi satu acara kah, entah itu sebuah sinetron. Sinetron yang pernah lu datengin, maksudnya lu ikut di peran itu. Waktu itu gue sempet jalan di film itu MNC itu waktu itu judulnya apaan ya? Go BMX kalau nggak salah. Itu pertama kali. Lanjut dari Go BMX waktu itu masih baru-barunya anak jalanan. Iya gue nonton tuh yang paling ganteng kayak gue emang. Itu gue. Oh itu, oh iya. Iya lanjut anak jalanan. Anak itu jalanan gue sempet jalan itu lumayan lama. Sampai anak jalanan bungkus, kelar tuh sinetron, masuklah tuh Anak Langit tuh. Iya benar. Anak Langit gue masih lanjut. Anak Langit lanjut waktu itu masih ada tuh sinetron baru masuk. Nah gue masuk sinetron baru itu dari episode ya masih hitungan episode awal lah sampai hampir episode akhir. Itu berapa lama itu? Kalau dari awal gue masuk ke tahunan lah. Iya, cuman kan kita juga pasti butuh link yang lu dapetin itu dari mana sampai lu bisa terjun masuk ke dunia film Indonesia, termasuk kan ini sinetron Indonesia deh, ya kan? Itu lu dari mana cara dapetin link itu sampai lu bisa ikut peran di situ juga, walaupun lu nggak kelihatan mukanya. Ya. Iya. Gua dari mana ya? Linknya dari siapa? Dari siapa ya? Dari mak gua nanya siapa Nyok kalau misalkan lu nanya gua. Enggak. Waktu itu gua pas banget ketemu sama anak-anak freestyle Jakarta Timur waktu itu. Emang udah langganan dia sering. Jadi stuntman itu nyebutnya stuntman sih. Oh stuntman iya. Dia emang udah langganan karena gue sering ikut ngumpul di situ, kebagian akhirnya. Yo. Namanya rezeki nggak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana gimana mau dapat rezeki? Tuh itu. Gitu. Jadi begitu? Ya begitunya maksudnya. Gue kan kayak gue lah, gue walaupun nggak kemana-mana tapi gue tetap otak gue berjalan. Harus otak gue berjalan, biji pun berjalan. Biji apa? Biji kuda. Nah iya. Parah ya? Gaji pertama yang lu dapetin ketika lu ikut sinetron itu? Gaji pertama, aduh, ya segitu dah pokoknya. Cukup buat makan? Cukup, kalau buat makan mah cukup. Wah bohong, serius. Iya, parah memang. Enggak serius. Buat makan satu keluarga lah cukup lah. Itu dalam satu take, satu scene? Enggak, jadi kita hitungannya per hari sih. Per hari kita, misal kita mulai jam 10, mau selesainya jam berapa, misal bikin pahit kita selesai subuh, itu tetap itu hitungan satu hari. Jadi syuting itu nggak kayak yang dibayangin. Iya bener sih memang. Syuting tuh capek men. Gue aja capek kalau misalkan gue nggak nyari duit, gue nggak mau begini. Gue juga capek nih ngomong sama lu. Tapi ngopi dulu dong. Ngopi. Iya. Gas. Jarang-jarang lo gue ngopi sama artis walaupun mukanya nggak kelihatan. Tapi dia pernah foto sama artis siapa aja? Gue orangnya malu kalau mau minta foto. Serius. Jadi gue gak pernah minta foto. Lu gak mau foto sama gue? Barangkali lu terkenal setelah gue. Ya ntar dah kelar dari sini. Oke tuh. Apalagi gue bakalan dikasih satu kelas untuk belajar freestyle. Nah ntar gue ajarin tentang privat khusus buat. Tapi gue orangnya sakitan, kena angin dikit sakit gue. Gak apa-apa, pakai jas hujan biar gak kena angin. Iya deh. Selain piagam, selain juga piagam sama piala udah otomatis dia udah punya. Luka yang paling berat yang pernah lu dapetin selain ini untuk saat ini loh? Apa memang ini paling berat buat lu? Paling parah ini doang. Paling parah ini? Paling parah tapi jatuhnya nggak parah. Jatuhnya nggak parah tapi lukanya dapetnya parah. Jatuhnya jatuh biasa. Jatuhnya jatuh biasa. Luka. Ya. Kayak lagu dangdut anjing. Jatuhnya mah biasa aja. Yang di sini patah. Berapa yang patah? 1. Jadi sebelah sini patah, sebelah sini 2 kan, ini tulang ada 2. Ini dua-duanya retak. Nggak mau nambah lagi mas? Maksudnya nggak nambah. Ini maksudnya jaringannya biar makin luas, nggak nambah luka. Kalau luka mah perempuan sekali bacot aja lukanya sampai bertahun-tahun, ya kan? Itu begitu maksudnya. Tips deh
banyak orang yang bilang, ih gue pengen jadi kayak dia loh, gue termotivasi nih sama Babang EN. Akhirnya motor mau gue yang darinya tadi kalau orang Pemalang nyebut motor-motor lama itu cempe. Gua tahu cempe bener namanya cempe. Nah Pitung. iya pitung. Nah akhirnya ngerombak motor emaknya, pura-pura mah pinjem motornya nih, sampai itu akhirnya dia jatuh. Lu ngikutin siapa EN gini lagi gaya-gayaan untuk freestyle. Daripada itu salah, kasih trik, maksudnya kasih sedikit ya apa ya, bisa dibilang tips buat mereka agar nggak diomelin sama mertua ataupun orang tua dan nggak merugikan siapapun untuk jadi freestyler. Kalau gue mah yang penting mau latihan niatin aja, kita safety, pakai helm, sarung tangan, sepatu, protektor semua. Terus latihan di lahan yang kosong udah. Paling itu aja sih. Dan kalau mau latihan jangan langsung asal latihan sih. Iya benar. Lihat-lihat aja dulu, maksudnya banyak lah di YouTube itu banyak. Di YouTube banyak. Tutorial Willy apa tutorial Stoppy banyak. Jadi seenggaknya kita udah mau mulai, kita udah tahu nih teorinya begini, kita tinggal praktekin. Tapi banyak orang yang gagal gara-gara praktek. Enggak juga, banyak yang berhasil. Iya memang, tapi kebanyakan jalannya agak sedikit berliku. Ketika teori gue begini deh, gue besok mau beli gas buat mukul pala orang, akhirnya gara-gara gue mau coba itu gue deg-degan, akhirnya nggak jadi. Jadi intinya itu yakin aja ya. Yakin percaya diri. Kalau misalkan nggak yakin, nggak percaya diri, nggak jadi. Yakin sama niat, udah. Lu yakin tapi kalau nggak niat? Iya juga sih. Tapi gue untuk saat ini sih yakin banget bahwa apa yang gue kerjain, apa yang gue saat ini lagi perjuangin, gue yakin bakalan meledak. Harus yakin. Pecah parah berantakan, bodo amat, yang penting gue tetap naik dan gue konsisten. Ntar kalau udah meledak, gue diundang sini. Oh pasti kita makan. Jadi kan jangan lupa kopi. Itu kopi dulu biar agak sedikit tenang. Ngomong-ngomong usia lu berapa sekarang? Aduh jangan ngomong. Enggak dong, kalau misalkan jadi kan termotivasi akhirnya itu masih muda, udah berkeluarga, tetap bisa konsisten dengan dunia motornya. Yang jelas gue masih di bawah 30 lah. Iya. Masih di bawah 30. Masih muda, masih unyu-unyu. Wah serius nyong. Enggak bohong mah. Enggak serius. Gue masih di bawah 30 lah. Masih muda. Ya gue sih nggak pernah menilai orang dari umurnya. Cuman gue jujur, ternyata teman gue ada yang bisa masuk ke TV lagi kan. Tapi jujur nih, andai kata ya, lu dikasih sebuah pilihan, lu mau tetap menjadi anak freestyle, dari istri lu ngelarang nggak untuk lu berhenti jadi anak freestyle? Keluarga gue gak ada yang ngelarang gue main freestyle, karena gue udah nunjukin gue main freestyle tapi ada hasil. Minimal gue punya prestasi lah di bidang yang gue lakuin itu. Jadi aman, gak akan ada yang, ya bukan gak ini, jadi keluarga gue gak ada yang larang karena gue udah nunjukin nih gue main freestyle, gue menghasilkan, tapi gue berprestasi gitu. Anjing sombong, gue berprestasi. Sombong banget anjing. Enggak lah, pokoknya ya gue ada prestasi yang gue tunjukin buat ke orang tua gue. Tuh, jadi buat lu nih anak-anak muda yang pengen belajar freestyle, silahkan. Yang terpenting tahu aturan, tahu tempat, keep safety. Tuh, itu tipsnya. Motor lu ada berapa yang untuk freestyle? Koleksi dari semua, dari dulu sampai sekarang ada berapa motor? Ada 2 motor yang gue buat main freestyle, yang satu hancur. Udah bener-bener hancur, udah nggak ya udah ngejogrok doang, nggak kepake. Karena udah saking hancurnya kali, rangka bengkok lah. Ya Allah. Ampun tuh pokoknya. Jadi cuma hanya ada 2. Ada 2 doang. Yang aktif cuma 1. Untuk saat ini penggantinya sih itu tadi. Oh iya bener. Yang gue tahu sih motornya kan untuk freestyle yang paling enak, motor yang paling enak dalam freestyle itu motor apa? 2 tak, 4 tak, botak lagi apa Mio atau mungkin Matic? Kalau 4 tak, 2 tak atau Matic? Kalau gue buat kompetisi itu lebih fokus ke Matic, karena memang dari awal gue main freestyle pakai Matic. Iya. Tapi kalau buat motor-motor bebek, motor sport ya bisa, tapi cuman sekedar bisa, nggak yang menguasai banget. Iya, tapi kan sampai sekarang tetap survive sama Matic. Masih, sampai sekarang masih. Tapi gue tetap masih belajar buat pakai yang lain, karena waktu zaman itu
tuntutan syuting, kadang-kadang pakai yang CC 2,5, kadang pakai 2 tak, kadang pakai 600. Ya begitulah, cuman kalau 600 gua nggak berani. Kenapa? Wih, 600 kan bukannya tenaganya makin gede makin enak tuh buat dibawa. Nggak pede. Lu Kurang nggak pede. pedenya dia aja masuk TV, apalagi dia pede. Daripada gua nggak pede terus ngancurin motor orang, mending gua nggak. Iya. Jangan memaksakan ya. Nggak memaksakan. Tuh kesalahan anak muda sekarang tuh begitu, memaksakan, akhirnya motor emaknya dibawa balik pakai ring 17 digaplokin. Jangan maksa, kalau misalkan gak ada mah nggak usah ya. Nggak usah maksa-maksain sampai jual beras lu kan. Parah memang anak muda sekarang lu, jual beras. Untung tangsut emaknya nggak dijual. Kan parah. Gini deh. Mungkin apa ya? Kita udah berapa tahun gak ketemu ya? Puluhan. Iya, mungkin gua udah gak ketemu sama temen lama gua banget nih. Wih, gua udah begini banget deh. Gua sampai boker aja dia nyebukin. Bukan begini dong, Weh, jamet anjing begini. Sebuah prestasi dari awal lu terjun jadi freestyler sampai sekarang, prestasi apa yang nggak pernah lu dapetin? Yang belum lu pegang sampai sekarang? Gue internasional, itu doang sih gue pinginnya. Nggak usah gue internasional lah, masuk ke kompetisi se-Asia aja udah itu doang sih. Kalau gue internasional ya berarti memang jauh lah. Berharap lu diakui oleh negara ya. Iya. Jadi kalau ya kita nih ngikut lomba nih keluar Indonesia, misal di Thailand atau di Thailand bencong semua, nggak usah yang lain kan lingkupnya masih Asia. Iya, karena di Thailand freestyler juga banyak. Iya, freestyler Thailand termasuk Kakak Resi. Bukan, lanjut. Nggak ngerti itu Kakak Resi itu siapa. Iya, Allah. Jadi berharap lu bisa go internasional. Nggak usah go internasional, masuk kompetisi se-Asia aja dulu yang ada di luar Indonesia gitu. Bismillah. Punya komunitas? Ada komunitas gua. Salam buat komunitas lu. Ya salam lah, pokoknya sehat semua lah buat anak-anak lah, jaga kesehatan. Terus apa lagi ya, bingung gua jadi ya intinya pokoknya jaga kesehatan aja lah. Tuh, jaga kesehatan. Dan gue thanks banget, gue kali ini bukan gue yang nyamperin artis nyamperin gue. Banyak yang minta foto di DM-nya tuh, ada yang ngirim pap tete, ada yang ngirim banyak. Tapi dia datang ke sini demi gue, karena posisinya kita soft banget, udah begini. Tuh, akhirnya datang. Dan thanks banget bro. Oke, thank you. Pokoknya gue udah dijamu. Wah, ini belum seberapa. Nanti malam gue kasih lagi. Oke, tetap di situ. Chill, see you next time.